Syekh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal magalah ar-rabi'ata asyara, magalah yang ke-14. Ruwiya anna rajulan, bahwasanya diceritakan, diriwayatkan ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari kaum Bani Israil, kharaja ila talabil ilm, dia keluar dalam rangka dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Fa balagha dzalika nabiyahum, kabar keluarnya santri tersebut untuk menuntut ilmu sampai kepada nabi kaumnya. Fa bu'itha ilaihi fa'ata, kemudian si nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatanginya. Faqala, lantas nabi bersabda, ya fata, wahai pemuda, inni a'idzuka bi thalathi khisal, aku berikan kepada kamu nasihat tentang 3 perkara. Fiha ilmul awwalin wal akhirin, 3 perkara ini adalah kesimpulan, rangkuman dari ilmu para pendahulu maupun manusia yang akan datang. Intinya ilmu yang kita cari ini amal. Nah, 3 perkara ini kalau kita tahu dan kita amalkan, selesai itu. Apa? Yang pertama, khafillaha fis sirri wal alaniyah, takutlah kamu kepada Allah baik dalam sendirimu maupun dalam terang-teranganmu. Sendiri takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih penting daripada pengawasannya makhluk. Ketika kamu ada di khalayak umum, di depan umum, khalayak ramai, juga begitu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bangga dengan kemaksiatannya, bukan sombong dengan kemaksiatannya, bukan terang-terangan dengan kemaksiatannya. Ini orang berarti udah nggak takut sama Allah, nggak punya rasa malu sama sekali, sama makhluk nggak malu, sama Allah juga nggak punya rasa malu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amsik lisanak fil khalaq, wa amsik lisanak anil khalaq, tahan lisannya kamu daripada makhluk. La tadhkurhum illa bi khair, jangan kamu sebut-sebut mereka kecuali kebaikan mereka. Jaga lisan kamu daripada para makhluk, bukan hanya manusia, makhluk itu, walaupun binatang. Nabi Isa alaihissalam ketika bersama Hawari lewat satu jalan, ada bangkainya anjing saat itu. Satu di antara Hawari itu sahabatnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Satu di antara mereka bilang, betapa busuknya bau bangkai anjing ini. Maka Nabi Isa dengan bahasa lisannya, beliau mengatakan, betapa putihnya gigi bangkai anjing ini. Enggak yang disebut oleh Hawari kecuali keburukan anjing, sementara Nabi Isa enggak beliau sebut kecuali adalah kebaikan yang ada pada anjing tadi. Dari situ satu di antara Hawari itu sadar bahwa dia telah berbuat satu kesalahan. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu. Baru buka pintu rumah, ngelihat ada anjing matanya 4. Udah anjing matanya 4. Maka Nabi Nuh spontan bilang, betapa buruknya, betapa jeleknya anjing ini. Udah anjing, najis, hampir nggak ada manfaatnya, matanya 4. Subhanallah, anjing itu dikasih izin oleh Allah untuk bicara. Nuh, kamu nyacat siapa? Nyacat aku. Kalau kamu nyacat aku, kalau seandainya aku diberi pilihan oleh Allah, aku nggak akan jadi anjing. Apalagi sudah anjing matanya 4. Berarti nggak ada lain kecuali kamu nyacat Tuhan. Nggak ada lain kecuali kamu nyacat Allah Subhanahu wa taala. Fayabki wa yanuh. Dalam suatu riwayat Nabi Nuh dipanggil Nabi Nuh karena ini. Kenapa?
karena beliau setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan anjing tadi itu, nangis, menjerit, menjadi-jadi. Dipanggillah Nabi Nuh dengan Nuh alaihissalam. Bukan hanya manusia, binatang aja nggak boleh kita cacat, apalagi manusia. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuh. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim bagi muslim yang lain darahnya itu haram, terjaga. Wa malu, hartanya terjaga, nggak boleh kita bunuh, nggak boleh kita lukai orang lain. Kenapa? Terjaga darahnya mereka. Kita curi, kita rampok, kita begal, nggak boleh. Kenapa? Haram. Ada kehormatan pada hartanya orang lain, harus kita jaga. Sebagaimana kita jaga darahnya kita, nyawanya kita jaga darah dan nyawanya orang lain. Sebagaimana kita jaga hartanya kita jaga dan kita hargai hartanya orang lain. Wa irduh, dan juga harga diri orang lain itu juga haram untuk kita robek, haram untuk kita cacat. Harga diri orang lain wajib kita hormati. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal ghibah." Hati-hati kata Nabi. Jangan senengnya kamu tuh rasan-rasan. Wah, kalau tahu aibnya orang kayak nemu emas. Senengnya setengah mati kalau tahu aibnya orang. Belum orang ngomong dia udah tahu duluan. Bangga kalau tahu nggak kamu, fulan itu begini, fulan itu begitu, fulan ini. Wah, iyyakum wal ghibah. Hati-hati kata Nabi. Hati-hati sama yang namanya rasan-rasan ghibah. Fa innal ghibata asyad minaz zina. Hati-hati loh ya. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Lebih besar dosanya, lebih fatal resikonya daripada zina. Kenapa? Nabi ngasih alasan. Fa innar rajul qad yazni fayatubullahu alaih. Ada kalanya seseorang itu pernah zina, tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Tapi pelaku ghibah, orang yang doyan rasan-rasan, wa inna sahibal ghibati la yughfar lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Tobat model gimana juga nggak langsung diampuni oleh Allah kecuali minta halalnya dulu kepada orang yang pernah dia rasani. Apa? Minta maaf sama Allah urusannya gampang. Minta maaf sama manusia urusannya berat. Kalau setor muka kepada Allah, ini muka yang banyak maksiat, kita nggak malu. Kenapa? Allah itu zat yang maha sempurna. Tapi kalau setor muka ngaku salah di depan manusia, wah ini yang berat. Malu, takut, sungkan, gengsi, dan seterusnya. Sombong kadang-kadang, ngapain saya minta maaf, koyok deh kata ngerasani aku bisa. Lah kalau ngerasani gara-gara dirasani, ya ini kan sama-sama namanya sebagaimana dia masuk neraka, saya juga mau masuk neraka. Ya nggak begitu dong. Ini orang nggak cerdas namanya. Ada orang ngerasani kita ikut ngerasani sebagai bentuk balas dendam. Ya, itu namanya kalau dia masuk neraka, kita juga mau masuk neraka, begitu. Begitu. Nah, pelaku zina taubat diampuni oleh Allah. Tapi kalau pelaku ghibah kadang-kadang walaupun dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak terlebih dahulu minta maaf sama manusia, berat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah, ceramah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahayanya riba. Lantas sampailah beliau pada sabdanya, inna dirham yusibuhur rajul minar riba. Satu dirham yang didapatkan oleh seseorang dari hasil riba, a'adhamu indallah, itu lebih besar dosanya, fil khati'ati min sittin wa thalathina zinatan. Itu lebih besar dosanya daripada orang menghadap kepada Allah dengan perbuatan dosa 36 kali zina.
Orang pertama ngadep sama Allah gara-gara 1 dirham riba. 1 dirham tok wis riba. Renten. Baik, apakah dia ngambil manfaat dari riba atau diambil manfaat oleh pelaku riba? Ditekek gelem. Dicekik. Tapi mau. Diperes. Tapi sudi. Kan aneh orang seperti ini. Nggak ada, riba itu tidak menjadi solusi sama sekali. Yang ada orang melakukan riba, butuh duit, nang bank, renten, menjanjikan bunga, itu namanya kesusu dalam nyari rezeki, maunya instan. Kepepet ada. Bahasanya setan aja yang bilang kepada kamu itu kepepet. Darurat ada. Hidupnya kita sesusah apa dibandingkan susahnya sahabat? Hidupnya kita semiskin apa dibandingkan kemiskinan kesederhanaannya Rasulullah SAW? Ada sahabat bilang kepepet sampai riba. Nabi bilang kepepet sampai riba. Orang zaman sekarang kepepet bukan karena kalau nggak makan mati. Orang sekarang kepepet karena ambisi. Kalau ambisi dunia WD tetap kurang jadi ini. Ambisi kok. Ada yang bisa memuaskan ambisi manusia. Fir'aun itu loh, soge, ngaku Tuhan masih ya. Ngaku Tuhan masih. Coba. Garun masih jadi, mau dia jadi musuhnya Nabi Musa. Soge padahal bisa. Udah untung sudah kaya itu. Masih kerabatnya Nabi Musa, bukannya dukung dakwahnya Nabi Musa, iman sama Nabi Musa, malah musuh sama Nabi Musa tuh. Enggak ada. Jangan pakai alasan kepepet. Iya, ojo dalil, salah ojo dalil. Orang zaman ini sudah salah mencari alibi untuk membenarkan kesalahannya. Mending salah itu ngaku salah daripada orang membenarkan kesalahannya dia sendiri. Cuma nggak akan merubah hukum kok. Bener-bener noyo apa aku ngini, aku ngono, kayak kepepet, saya darurat. Tidak berubah hukum, tidak merubah hukum, malah bisa berakibat fatal. Orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah murtad, menghalalkan apa yang diharamkan Allah juga murtad. Hati-hati. Riba luar biasa. Lebih parah daripada dosanya riba walaupun 1 dirham, lebih parah daripada orang ngadep sama Allah pernah zina 36 kali zina. Malah lebih parah dalam riwayat yang lain daripada orang ngadep sama Allah pernah zina sama ibunya. Pelaku riba 1 dirham aja, 1 dirham aja. Tapi ketahuilah, riba dirham, riba duit itu nggak seberapa. Wa inna arbar riba irdur rajul al muslim. Paling ribanya riba itu ketika kita merobek harga diri saudara kita sesama agama, mengata-ngatai daripada harga diri seorang saudara seagama kita. Gimana? Riba iya, orang zaman sekarang riba iya. Riba dianggap kabeh riba gak apa-apa. Kabeh ngrasani gak apa-apa. Waduh. Ini sudah kafling surga lah orang model begini ini. Riba apa-apa, semua orang juga riba. Lek kang ini yo gak maju usahaku. Kalau begini ya nggak sekolah anaknya saya. Kalau semua juga begitu. Riba, sopo sing selamat kok riba saya gitu. Tapi dilakoni terus. Hati-hati. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, kalau ada orang tobat dari ghibah, itu orang terakhir masuk surga. Tobat dari ghibah, itu orang terakhir masuk surga. Kalau dia mati dalam keadaan belum tobat dari ghibah, maka dia orang yang pertama kali masuk neraka. Saking abote. Tobat dari dosa ghibah karena masih berat, terakhir masuk surga. Tapi kalau nggak tobat dari dosa ghibah, mati masih belum pernah tobat dari dosa ghibah, paling awal, paling dulu masuk neraka. Kenapa? Ibarat sesuatu yang digandoli batu berat, ya cepat masuknya. Cepat masuknya, hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan selamat kita ini. Ya Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yaghtab ba'dukum
ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian suka membicarakan aib orang lain, jeleknya orang lain. Jadilah kalian ini satu sama lain sebagai ikhwan, sebagai saudara. Suami istri misalnya, suami nutupi aibnya istri, istri nutupi aibnya suami. Kakak adik, kakak nutupi aibnya adik, adik nutupi aibnya kakak. Kita ini saudara, diikat oleh keimanan. Kalau suami istri diikat oleh pernikahan. Kalau saudara kandung diikat oleh nasab. Kalau kita ini diikat oleh sesuatu yang lebih afdal daripada nasab, sesuatu yang lebih afdal daripada pernikahan. Apa? Iman. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Perintah Nabi ini. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mosok senang lihat buruknya saudaranya? Mosok senang ngelihat aibnya saudaranya? Enggak dong. Seharusnya kalau kita melihat ada saudara kita sakit, sembuhkan kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal nggak kita bicarakan sakitnya dia, aibnya dia, celahnya dia, cacatnya dia. Udah. Kalau ada orang boleh ngerasani orang, nyacat orang, nyilok wong, Nabi itu orang paling pantas. Kenapa? Sempurna. Sempurna. Nggak ada Nabi pernah ngerasani orang. Kita jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata sempurna. Nabi bukan, malaikat bukan, wali bukan, orang soleh bukan, ngakunya muslim, diakoni buka, iman sama Allah tapi nggak nurut sama Allah subhanahu. Itu kita. Kok iso ngerasani wong? Makanya, bisa. Kadang-kadang kita nggak ada niatan ngerasani. Ketemu ambil wong sih doyan ngerasa-ngerasa kadang-kadang. Makanya banyak di rumah. Banyak di rumah sudah. Alaika bi khassati nafsik, kata Nabi. Cukup bagi kamu urusan dirimu sendiri. Kamu dan prioritas. Siapa? Ya, keluarga, anak dan istri. Kenapa? Mereka tanggung jawab kita dunia akhirat. Wis, nggak ada. Kita bukan kelasnya kholwat 15 tahun seperti Abu Bakar, bukan kelasnya. Cuman minimal ketika kita al-wahdah khairun minal jalisi su. Hidup sendiri itu lebih afdal daripada kumpul sama teman yang buruk. Ini kita hadir pengajian, takut sama dosanya ghibah. Cuman kalau sudah ketemu sama teman yang jelek, nahan mulut untuk nggak melok ngerasain nggak abot. Diem tok itu loh, dosanya sama. Nggak ikut ngerasani, tapi diem, dosanya itu sama. Karena itu, wis. Kalau nggak ketemu sama teman yang soleh, ketemunya justru sama teman yang buruk. Oh, cuk dikumpuli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wes, mari. Hidupnya di rumah. Kalau nggak di rumah, ke masjid kerja. Wes, kerja tet pulang, sekolah tet pulang, ke kampus kuliah tet pulang. Wes, ketemu teman zaman sekarang bukan menjadi pihak yang membantu kita. Sengajanya mereka atau tidak sengajanya mereka justru menjerumuskan kita. Wes paling enak urip di omah. Itu cara paling selamat zaman sekarang. Ini kholwatnya kita yang bisanya begini ini sudah. Kholwat dari teman yang buruk jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Naam. Rasulullah SAW pernah ketika Isra dan Mi'raj menceritakan, marartu lailata usriya bi al agwamin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim. Rasulullah SAW melihat ada ketika di neraka itu sekelompok manusia yang nyakar-nyakar wajahnya mereka sendiri. Tanya Rasulullah kepada Jibril saat itu, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa mereka ini? Jawab, haula illadzina yakhtabunan nas wa yagauna fi a'radihim. Itu mereka ya Rasul adalah orang yang suka ngerasani orang lain, yang suka membicarakan harga diri, menjatuhkan harga dirinya orang lain. Jadi kalau kita ngerasani orang itu bukan, maaf ya, orang ngerasani kan kadang-kadang ada perasaan lego ya, seneng gitu loh, ngerasani orang yang kita pegel sama dia, wah lego. Legonya kita itu, legonya kita itu jadi adab buat kita nanti di akhirat.
Jadi kalau kita ngerasa lego, apa masuk akal kalau ada orang nyakar-nyakar awake dhewe terus lego wow. Ada kira-kira? Nyakar-nyakar dirinya sendiri dia merasa seneng, ada kira-kira? Jadi ketika kita semuanya merasakan kenikmatan dalam ghibah, hati-hati loh, bukan nikmat loh itu sebetulnya. Mana ada orang nyakar-nyakar dirinya sendiri merasakan nikmat, mana ada? Ngerasani orang, mungkin karena alasan kita balas dendam, saya pernah dibeginikan, saya pernah dibegitukan. Nanti kita bahas orang-orang soleh kapan dirasanya, apa yang mereka perbuat. Orang-orang soleh, para aulia, ulama, kapan mereka dirasanya, apa yang mereka lakukan. Nanti kita bahas. Tiru. Jadi kalau kita ini lego ngerasani wong seneng, puas, kapok tak rasanya bisa. Loh, kita itu ngapok-ngapok nawai dewe sebetulnya. Merugikan dirinya sendiri sebetulnya. Ya Allah. Kita ini punya ilmu, tapi yang belum punya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana keadaan saudara kita yang mereka nggak punya ilmu, apalagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita hadir saat ini, kita tahu resiko fatal daripada perbuatan ghibah. Zina itu lebih enteng daripada dosanya ghibah. Kata ulama, orang sekarang gampang nyacat pelaku narkoba, tapi nggak pernah nyacat pelaku ghibah. Bukan saya mengatakan mending narkoba dibanding ghibah, bukan ya. Cuman orang sekarang nyacat pelaku narkoba, lupa saya pelaku ghibah, lebih parah. Nyacat, anaknya fulan hamil di luar nikah, kamu ngomong ini ngomong barusan ini, lebih besar dosanya, lebih berat dosanya daripada apa yang sudah dia perbuat. Ada orang sadar akan itu? Nggak ada yang sadar. Enteng keluar ucapan tersebut, seolah-olah nggak ada resiko apapun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu apapun kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sekali waktu Rasulullah SAW juga pernah khutbah, tapi teriak Rasulullah sampai istri-istri sahabat itu dengar di rumahnya mereka khutbahnya Rasulullah. Padahal mereka kaum wanita saat itu nggak hadir bersama Rasulullah di masjid, di rumah, tapi khutbahnya Rasulullah mereka dengar, teriak memang sengaja Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syar man amana bilisanih walam yu'min biqalbi. Yang ngaku iman tapi cuma pakai mulut, nggak pakai hati. Ngaku iman pakai mulut tapi nggak iman pakai hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan kalian ngerasani satu muslim dengan muslim yang lain. Ini berarti tanda orang yang ngaku iman tapi ngerasani orang itu cuma omong kosong. Ngaku iman tapi doyan ngerasani wong goro. Dia bohong sama siapa? Bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah, raditu billahi rabba, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngerasani wong goro. Kita di goro itu pegel. Gimana kalau ada orang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku iman, syahadat, muslim, masuk surga, berharap syafaat, sholawat yo doyan, ngrasani wong yo doyan. Jadi jangan tertipu dengan amalnya kita. Yang perlu kita teliti bukan amalnya kita. Yang perlu kita teliti justru dosa-dosanya kita ini. Nah, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, pernah sekali waktu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk puasa. Kalian puasa ya sekarang ya, jangan ada yang buka puasa kecuali atas izin dari saya. Sampai datang waktu maghrib, belum datang perintah dari Rasulullah untuk buka puasa. Akhirnya ada satu orang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah puasa mulai subuh sampai maghrib, tapi belum datang perintah dari Anda untuk buka puasa. Saya buka duluan boleh? Boleh, kasih izin. Nggak lama datang orang kedua, dikasih izin. Datang lagi orang ketiga.
Orang ketiga ini adalah utusan daripada dua orang perempuan. Ya Rasulullah, saya seorang budak, utusan daripada dua orang perempuan yang mereka sekarang dalam keadaan sedang berpuasa dan mereka malu untuk minta izin kepadamu untuk membatalkan puasanya, untuk buka puasa. Fa'dzin lahum ya Rasulullah, kasih izin mereka berdua untuk buka puasa ya Rasul. Tapi Rasulullah nggak ngasih izin, malah marah dan berpaling, nggak jawab. Nggak dijawab sampai 2 kali 3 kali, ya Rasulullah, saya adalah utusan daripada dua orang perempuan yang mereka sekarang taat kepadamu, puasa mulai pagi sampai sore, belum dapat izin mereka untuk buka puasa. 2 kali 3 kali sampai yang ketiga dijawab sama Rasulullah, innahuma lam yasuma, enggak, mereka itu nggak puasa, mereka itu nggak puasa. Bagaimana mungkin dikatakan orang itu puasa sementara ketika di siang hari mereka makan dagingnya manusia, mereka makan dagingnya manusia. Nih, saya kasih kepada kamu 1 wadah, pulang suruh muntah kedua perempuan tadi itu. Kamu lihat sendiri nanti yang keluar, yang muntah dari mulutnya mereka apa. Pulang. Akhirnya ternyata satu di antara mereka ada yang muntah segumpal darah, ada lagi yang muntah segumpal daging, nanah, set, belatung, semuanya ada di situ. Menjijik kan? Bingung. Akhirnya kembali itu budak kepada Rasulullah SAW. Kasih kabar, ya Rasulullah, satu di antara mereka muntah darah, satu lagi muntah daging tapi isinya belatung, nanah dan seterusnya. Walladzi nafsi biyadi, ketahuilah wahai fulan, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya isi perut mereka yang mereka muntahkan itu tetap ada dalam perutnya mereka, nanti di neraka perut mereka dibakar oleh api, dibakar oleh api oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang meriwayatkan kisah yang sama, cuma jawabnya Rasulullah SAW apa? Inna hataini shamata amma halallahu lahum. Ini 2 orang nggak puasa, mereka puasa dari apa yang halal, tapi mereka membatalkan puasa dengan apa yang haram. Mereka puasa dari apa yang halal, makan, minum, hubungan suami istri halal, mereka puasa, tapi membatalkan puasanya dengan apa yang haram. Nggak nunggu puasa, puasa nggak puasa haram, Ramadan nggak Ramadan juga haram. Apa? Riba, nggak ada lagi sudah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan ngerasani orang, ya Allah, ambil pemerintah kita nurut sama Allah, belas kan nurut. Nabi ngasih tahu, Nabi ngasih tahu hidup matinya Nabi buat kita, nggak nurut. Kita ini minta syafaat sama Nabi karena terpaksa, tapi sebetulnya kalau nuruti hati izin jalur syafaat. Kalau enggak minta syafaatnya Nabi, minta syafaat lagi. Untung kita ini umatnya Nabi Muhammad. Bisa dibayangkan kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad SAW, wis mati rokok jelas, sholat nggak khusyuk, puasa nggak takwa, mata nggak ikut puasa, telinga nggak ikut puasa, semua ibadah rusak, yang istiqomah maksiat. Terus kita bukan umat Nabi Muhammad, apa nasibnya kita? Apa jadinya kita kalau kita bukan umat Nabi Muhammad? Buyar. Kita ini minta syafaat Nabi terpaksa, butuh. Jangan mana sing nulung sudah. Bukan orang tuanya kita, bukan siapa-siapanya kita. Nabi cuma lek nuruti hati, ya ono isine sebetulnya. Nurut enggak jaluk tok. Minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala enggak malu. Minta surga tapi disuruh jangan ngerasani, jaluk surga tadi. Bayaran nggak dalam telat, kerja telat terus, gak izin, sama maksiat nggak pernah telat. Kita ini kalau berdoa kepada Allah yakin Allah tuh maha mendengar, tapi kapan kita maksiat kita lupa Allah tuh maha melihat. Itu repotnya kita. Insya Allah diijabah. Tak lagi bulan Maulid syafaat, wah maha mendengar Allah. Kapan kita maksiat Allah maha melihat. Lali, blank, enak enteng maksiat itu. Walaupun ya Allah,
Al-Quran ngelarang, hadis Nabi ngelarang, lali, dinikmati, istiqomah, langganan, rasan-rasan itu berat, menjauh dari ghibah berat, kecuali satu, sing sering di omah, wis itu sudah kuncinya. Abot golek konco sing genah lagi abot, paling enak di rumah sudah, di rumah prioritas. Nah, dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW itu memerintahkan sahabat untuk melakukan safar, dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau ada sahabat yang susah, ada sahabat yang miskin, fakir, itu biasanya disuruh khidmat kepada sahabat-sahabat yang kaya. Diceritakan sahabat Salman Al-Farisi itu sahabat yang miskin, sehingga Salman ini perlu makan dalam perjalanan, maka upahnya dia agar dia bisa makan dalam perjalanan adalah khidmat kepada sahabat yang kaya. Singkat cerita, khidmat nih Salman. Sampai satu tempat, dua sahabat ini mau makan, ternyata Salman telat menyediakan makan. Paham ya? Akhirnya dua sahabat ini bilang, Salman, coba tanya sama Rasulullah, barangkali ada persediaan makan, logistik. Kan biasanya ada ya, orang untuk perjalanan zaman sekarang itu ada bagian logistik sendiri, itu ada. Ini bagian travelnya, ini bagian logistiknya sendiri, ada. Coba tanya sama Rasulullah, sahabat siapa nih yang menyediakan logistik buat kita? Sampai ke sana ketemu Abu Usama, sahabat bagian logistik. Tanya, nggak ada, belum datang apa-apa dari Rasulullah. Rasulullah belum makan, kita mau makan, belum ada. Pulang. Kata Abu Usama, wahai fulan dan fulan, belum ada makanan, dan Rasulullah pun juga belum makan. Oh ya, ya wes, kalau begitu kamu cari daerah sini, barangkali ada air, ganjel, cari air buat ganjel. Cari, nggak ketemu, pegel rupanya dua sahabat ini. Karena manfaatnya belas Salman ini. Insya Allah kalau sumur itu penuh, Salman tekosat, katanya sahabat ini, saking begeli. Wes, akhirnya dua sahabat ini curiga gitu, mosok gak ada makanan sama sekali, jangan-jangan Abu Usama ini korupsi. Ya. Akhirnya datang, buka tenda dikit, subhanallah, papasan ketemu Rasulullah SAW. Langsung ditegur sama Rasulullah, aku lihat mulutnya kalian berdarah, habis makan daging ya? Jangan darah ya Rasul, jangan daging ya Rasul, air belum masuk. Enggak, kalian habis makan darah, makan daging, berdarah mulutnya kalian. Ibarat orang sekarang ngocoy, kalau kata ini diusap ini bersih ya Rasul, mari ngerasani sopo. Terus kamu ngintip-ngintip tenda ini apa? Turun ayat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya. Kita ini mulutnya sebetulnya sudah bau sebetulnya. Bau basi mulutnya kita ini sebetulnya. Cuman karena podo basi ini karena sing mampu. Zaman Rasulullah SAW, tiba-tiba ketika khutbah Rasulullah duduk sama sahabat, ada bau yang nggak enak, seng gitu, nggak enak. Bukan hanya Rasulullah mencium, yang lain juga mencium. Bau apa ini ya Rasul? Ini baunya orang yang satu merasanya orang yang lain. Dikatakan oleh ulama, kenapa kok kita ini banyak yang rasa-rasa, zamannya Rasul sedikit, baunya sudah nggak enak, semuanya nyium. Kita juga ada yang nyium sekian banyak. Ya mana ada orang mencium bau atapnya dia sendiri. Orang kok sudah biasa makan ya di tempat sampah. Orang kalau misalkan rumahnya di tempat sampah atau tukang jagal sapi, wah baunya amis, baunya kotoran sapi, bau nggak enak. Tapi kalau sudah waktunya laut, waktunya istirahat, makan enak.
Padahal orang yang masuk, yang lewat kudu muntah rasanya. Kok iso nguji mangan? Bendino soalnya. Ibarat kaki itu kalau lama di jalan yang panas ngapal. Ini mulutnya, hidungnya kita ngapal sudah. Iya ya. Terus kebal sama bau mulutnya orang yang suka rasa-rasa. Ini. Ya Allah. Itu bisa dimaknai zahir ya. Jangan-jangan bau abab basinya kita bukan karena jengkol, bukan karena tidur, bukan ya mungkin karena rasa-rasa. Bisa dimaknai zahir itu. Itu bisa dimaknai zahir. Nah, kemudian dikatakan juga man gharbalan nas nakhalu. Barang siapa yang niten-niteni salahnya orang, orang pun juga akan niten-niteni salahnya dia. Kalau kita ini teliti sama salahnya orang, maka orang lain juga akan meneliti salahnya kita. Tapi kalau kita ini memaafkan salahnya orang, memaklumi, maka orang lain pun juga akan memaklumi kesalahan kita. Kalau kita ngerasani orang ya, kita ngerasani orang misalnya, pernah nggak terbersit dalam pikiran kita, aku ngerasani fulan di depan ana ngerasani si A di depan si B. Pernah nggak terbersit dalam benaknya kita, si B ngomong kerentek dari juru hati, podo mi kok nih rasan-rasan. Tahu nggak, wahai si B, si A tuh begini. Jari si B juru hati, podo masih kon yang ngono. Terus nggak haya gitu, terus nggak malu lah kita. Podo duwe boroi, si dia mana boroi itu? Kan aneh. Kita punya borok, naudzubillah, punya borok. Terus yang dia mana boroknya orang? Tahu nggak? Fulan punya borok. Lah orang ini kan delok. Lah kon. Cukup itu sebagai alasan kenapa kita nggak usah ngerasani orang. Kenapa? Borok tok kok ngerasani borok ibu. Apa dengan boroknya orang saya rasani jadi sembuh boroknya saya? Apakah boroknya orang lebih prioritas daripada boroknya saya? Sehingga itu yang menjadi fokus perhatian saya? Enggak, saya nggak ditanya boroknya orang, jadi tanya boroknya saya sendiri. Haya, malu. Rasulullah itu dirasani, bukan orang yang pantas. Lah kita ini dirasani orang yang pantas saja. Nggak terima mau ngerasani wong mana? Dirasani, tak rasani lisan. Lu seharusnya kita malu. Padha duwe borok. Masa orang yang penuh dengan borok, luka yang membusuk seperti ini membicarakan aibnya orang lain, yang dengarkan kan lah kon sama, ya malu dong seharusnya kita. Diceritakan Abu Auf, seorang ulama namanya Abu Auf, pernah sekali waktu masuk ke rumah Muhammad bin Sirin, yang mana Abu Auf ini ngerasani dosanya Hajjaj. Hajjaj itu penguasa zalim. Cuman ada beberapa jasa, termasuk yang ngasih titik harokat Al-Quran itu adalah Hajjaj. Cinta sama ahli Quran Hajjaj. Kalau ketemu sama orang yang hafal Quran, orang yang ngajari orang baca Quran, seneng, loman. Malah Sayyidina Umar bin Aziz, aku tidak iri dengan kekuasaannya Hajjaj, kecuali 3, cintanya dia sama Al-Quran, cintanya dia sama ahli Quran, dan ucapan dia ketika dia akan mati. Apa itu? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Manusia menyangka engkau tidak akan mengampuni dosaku. Aku iri sama husnudzon dia, dengan kedzaliman dia, tapi dia masih punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seseorang itu mati, kata Nabi, kecuali wa huwa yuhsinudzon billah. Jangan sampai kita ini mati justru putus asa. Wis mati neraka, jangan. Tetap harus ada husnudzon kepada. Itu yang membuat Sayyidina Umar bin Aziz iri. Walhasil Abu Auf merasani Hajjaj, doling, bengis, kejam, ini dan itu. Ditegur sama Imam Muhammad bin Sirin. Abu Auf, ketahuilah Allah itu maha adil. Sebagaimana mungkin nanti di akhirat Allah akan hakimi Hajjaj, tapi bisa jadi nanti di akhirat gara-gara ucapan ini Allah bela Hajjaj. Kenapa? Kamu merasani dia.
Kamu ngerasani dia. Sebagaimana Allah bisa mencelakakan Hajjaj karena dia pernah mencelakakan orang lain, Allah juga bisa membela Hajjaj sebagaimana dia dirasani sama orang lain. Allah adil. Apa yang menjadi keuntungan dikasih, apa yang menjadi kerugian juga dilimpahkan. Allah adil. Hati-hati Abu Auf, hati-hati, hati-hati loh. Jangan-jangan dosa kecilnya kamu itu lebih berat buat kamu daripada dosa besarnya Hajjaj. Kenapa? Kamu apa yang sudah kamu lakukan untuk Islam? Hajjaj, dolim, bengis, ini dan itu, ada jasanya dia dalam Islam. Kamu apa? Kamu apa? Lihat, lihat. Ini kalau bukan orang yang warok dari apa yang betul-betul haram, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terucap kalimat hikmah seperti ini. Dosa kecilnya kita sama dosa besarnya orang lain. Yang berat buat kita dosa besarnya orang lain. Dosa kecilnya kita sama dosa besarnya orang lain. Yang untuk tanya dosa besarnya orang lain. Orang itu masuk neraka ngenteni dosa gede. Orang itu mati suul khotimah ngenteni dosa besar. Apa perlunya? Lihat. Ibn Abbas mengatakan, "Idza aradta an tadhkur uyuba sahibik." Jika kamu mau nyebut-nyebut aibnya orang lain, fadhkur uyuba. Iling-ilingin dhisik aib dhewe. Kita ini kan melek sama salahnya orang, merem sama salahnya kita. Sampai saking meleknya sama salahnya orang, merem sama salahnya kita ngerasani orang atas satu aib, yang aib itu ada pada diri kita sebenarnya. Cuman kita lali. Fulan itu ngene, bodoh padahal. Sama sebetulnya. Lali. Becik ketitik Allah ketara. Kuman di ujung seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Persis ucapan ulama itu. Ucapan Abu Hurairah, "Yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhi." Kalian mengetahui ada kotoran mata di matanya orang lain, wa yada al-jad'a fi aini nafsi, tapi kamu meninggalkan pelepah kurma yang nempel ada di matanya kamu sendiri. Keteke wong itik ketok keteken wong. Tapi ada orang matanya tertutup sama pelepah kurma kayak ketok. Bingung, ngulek aibnya orang lain. Apa perlunya? Mental kecoa, mental tikus, mental laler. Masuk tempat bersih, kecoa, tikus, laler, yang dicari yang kotor. Masuk tempat suci, yang dicari yang najis. Apa perlunya? Baiknya orang, kebaikan orang lain belum tentu kita lakukan, tiru. Jadi kalau kita melihat ada orang misalnya, cari baiknya, kebaikan apa yang belum saya lakukan, tiru. Kalau kita melihat ada salahnya orang, kesalahan orang lain, cek, ojo-ojo podo. Seharusnya begitu. Orang kalau seperti ini terus, delok api wong untuk ditiru, lihat salahnya orang untuk dia jangan sampai seperti itu. Baik-baiknya orang, yang baiknya dia jadi inspirasi buat orang lain. Jelek-jeleknya orang itu adalah yang kesalahan dia jadi pelajaran hikmah buat orang lain. Nah, kalau kita melihat orang lain, cari baiknya. Jangan-jangan dia punya kebaikan yang saya belum pernah lakukan. Nah, tiru. Kita ngelihat ada orang lain berbuat salah, cek, cocok bodoh. Dari bodoh itu bato wis, bukan malah ngerasani. Kalau nggak ada, ya syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maksiat atau punya kesalahan, punya pelanggaran, punya aib yang kita nggak punya, bukan terus ngerasani. Maksiatnya dia dibandingkan maksiat rasanya kita, lebih fatal rasanya kita daripada maksiatnya dia. Sekalipun dia berzina 36 kali zina sama ibunya, tapi rasanya kita lebih parah daripada dia. Dan ini sudah menjadi hal yang umum sekarang, sudah menjadi kebiasaan yang umum. Waliyadzubillah min dzalik. Terakhir, Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, innaka lan tusiba haqiqatal iman. Kamu ini nggak akan pernah merasakan hakikat iman
sampai kamu tidak melihat, ya, kamu tidak nyacat orang lain dengan cacat yang ada pada diri kamu sendiri. Kita ini nggak akan pernah sampai kepada hakikat iman hingga sampailah kita kepada satu tahapan, kepada satu posisi tidak membicarakan aibnya orang lain, yang aibnya orang lain itu ada pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kita ini nggak akan pernah sampai kepada derajat hakikat keimanan kecuali kita memulai untuk memperbaiki aibnya kita sendiri daripada kita bingung untuk membicarakan aibnya orang lain. Kita nggak akan pernah sampai kepada hakikat keimanan kecuali aibnya orang lain ada pada diri kita. Maka ini menjadi alasan kita nggak perlu membicarakan aibnya orang lain. Kenapa? Bodoh. Oh, ternyata saya punya aib yang sama. Yang kedua, apa yang kita lakukan biar kita sampai kepada hakikat iman? Perbaiki. Punya aib kok. Punya aib, punya salah, maksiat, tobat, berhenti. Baru kalau dua hal dilakukan, orang itu akan sampai kepada derajat hakikat keimanan, alias dia akan merasakan manisnya iman, ibadah terasa nikmat. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada teman yang buruk, daripada kumpulan yang buruk, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat yang buruk, sehingga nanti kita di akhirat jauh daripada tempat yang buruk, yaitu nerakanya Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima